Hahaha, rasain kau. Karma kejam lagi-lagi timpa Persija Jakarta. Jelang lawan Persib Bandung, satu pemain asing andalannya resmi didiskualifikasi saat lawan Persib Bandung gara-gara nggak ditoling Papa Ferry Paulus. Bobotoh Persib auto bahagia mendengarnya. Wah, siapa kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini benar-benar keputusan cerdas. Eliano ternyata sengaja kartu kuning agar Jakmania Persija tambah menangis kejang menderita melihatnya. Kok bisa? Begini penjelasannya. Manajemen Persib Bandung berikan hadiah spesial usai jadi pemuncak klasemen di 2025. Akhirnya, kontrak pemain asing baru bernama Hakon Arnar Haraldsen dari Liga Prancis. Dikontrak 4 tahun menggantikan William Marsilio. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Kasih keras etam. Begini pernyataan mengejutkan Beckham Putra jelang Persib Bandung melawan Persija. Apakah siap ejek Jakmania lagi di pinggir lapangan biar dejak malu besar? Ini detail beritanya. Mendadak gemparkan bumi Pasundan. Sesuai prediksi, Borneo kehabisan bensin, Persija cuma gacor di awal. Inilah fakta lengkap di balik keberhasilan Persib Bandung di puncak klasemen akhir 2025. Bobotoh wajib tahu dan simak videonya sampai kelar ya. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua, buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Hahaha, rasain kau. Karma kejam lagi-lagi timpa Persija Jakarta. Jelang lawan Persib Bandung, satu pemain asing andalannya resmi didiskualifikasi saat lawan Persib Bandung gara-gara nggak ditoling Papa Ferry Paulus. Bobotoh Persib auto bahagia mendengarnya. Wah, siapa kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Pemain Persija Jakarta, Ryo Matsumura, tengah menjadi sorotan setelah dikabarkan menerima hukuman berat dari Komite Disiplin PSSI. Winger asal Jepang ini dijatuhi sanksi larangan bermain selama 4 pertandingan berturut-turut di Super League 2025-2026. Selain itu, Ryo juga diwajibkan membayar denda sebesar 50 juta rupiah sebagai bagian dari hukuman yang diterimanya. Sanksi ini diberikan setelah tindakan kurang sportif yang dilakukan Matsumura dalam pertandingan melawan Semen Padang, yang mempertemukan timnya dengan sang lawan di pekan ke-15 Super League 2025-2026. Saat itu, Persija kalah tipis 0-1, dan Ryo terlihat membuat gerakan negatif terhadap wasit, Steven Yubel Poli. Gestur tersebut disinyalir sebagai bentuk tuduhan bahwa wasit tersebut telah dibayar dalam memimpin jalannya pertandingan. Keputusan kontroversial ini terjadi di Stadion H. Agus Salim, Padang, Sumatera Barat pada Senin 22 Desember 2025. Dalam pertandingan tersebut, Persija harus bertahan dengan 9 pemain setelah Vigo Dennis dan Fabio Calonego diganjar kartu merah. Ryo, yang baru masuk pada menit ke-89, tampak sangat kecewa dengan keputusan-keputusan wasit yang dianggap tidak adil. Dalam keadaan emosional, Ryo sempat mengeluarkan gestur yang membuat rekannya, Thales Lira, berusaha untuk menghentikannya. Sayangnya, kejadian tersebut terekam dalam video yang langsung viral yang akhirnya membuat Matsumura harus menerima hukuman berat dari Komite Disiplin PSSI. Menanggapi hal ini, manajer Persija Ardi Cahyoko mengaku tidak menampik keputusan yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin PSSI. Namun, ia memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh mengenai hukuman tersebut. Yang saya tahu seperti itu, ujar Ardi, sembari meminta publik untuk menunggu rilis resmi dari Komite Disiplin PSSI. Kita lihat nanti saja beritanya setelah dirilis, tambahnya kepada awak media. Dengan hukuman tersebut, Ryo Matsumura terpaksa absen dalam 4 pertandingan Persija ke depan, yaitu melawan Persijap Jepara, Persib Bandung, Madura United, dan Persita Tangerang.
Namun, ia masih bisa membela Persija pada pertandingan melawan Bahyakara FC yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 29 Desember 2025. Pertandingan tersebut merupakan laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026. Uniknya, laga melawan Semen Padang menjadi debut pertama Ryo Matsumura bersama Persija di Super League 2025-2026. Sebelumnya, ia harus absen lama karena cedera panjang sebelum kompetisi dimulai. Apa pendapat kalian mengenai hukuman yang diterima Ryo Matsumura? Apakah keputusan Komite Disiplin PSSI sudah adil? Yuk, beri komentar kalian di bawah. Nah, ini benar-benar keputusan cerdas. Eliano ternyata sengaja kartu kuning agar Jackmania Persija tambah menangis kejang menderita melihatnya. Kok bisa? Begini penjelasannya. Eliano Reijenders kini menjadi salah satu pemain yang berpotensi absen di laga penting setelah mengantongi 3 kartu kuning di Super League 2025-2026. Dengan statusnya yang terancam skorsing, Boyan Hodak harus mempertimbangkan apakah akan mengistirahatkan Eliano dalam pertandingan melawan Persik Kediri pada Senin, 5 Januari 2026. Jika Eliano kembali mendapat kartu kuning dalam laga tersebut, maka ia dipastikan akan absen ketika Persib melawan Persija Jakarta pada 11 Januari 2026 yang tentunya menjadi pertandingan syarat gengsi. 3 kartu kuning yang diterima Eliano sejauh ini didapatkan dalam pertandingan melawan Bali United, Dewa United, dan Madura United. Selain itu, faktor kebugaran juga menjadi pertimbangan utama. Eliano adalah pemain yang sulit digantikan dalam skuad Persib karena kemampuan multiposisinya yang luar biasa. Selain tampil di posisi bek sayap kiri dan kanan, Eliano juga bisa dimainkan lebih ke depan, baik sebagai gelandang maupun winger. Peran pentingnya di lapangan membuat keputusan Boyan Hodak sangat krusial, apalagi menjelang laga-laga berat yang akan datang. Persib saat ini berada di puncak klasemen sementara Super League berkat kemenangan 1-0 atas PSM Makassar dan hasil buruk Borneo FC di kandang Malut United. Kemenangan atas PSM juga memberikan motivasi tambahan bagi Maung Bandung untuk terus bertahan di posisi teratas. Apakah kalian setuju jika Eliano diistirahatkan untuk menghindari resiko skorsing? Atau sebaiknya dia tetap dimainkan mengingat perannya yang vital di tim? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Manajemen Persib Bandung berikan hadiah spesial usai jadi pemuncak klasemen di 2025. Akhirnya, kontrak pemain asing baru bernama Hakon Arnar Haraldsen dari Liga Prancis. Dikontrak 4 tahun menggantikan William Marsilio. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Hakon Arnar Haraldsen adalah gelandang muda yang memiliki teknik luar biasa di lini tengah. Dengan kemampuan menggiring bola yang baik dan visi permainan yang tajam, ia dapat menjadi motor serangan yang sempurna bagi Persib. Pada musim ini, Haraldsen tercatat memiliki rata-rata dribble sukses 3.1 per pertandingan di League One yang menunjukkan kemampuan individu yang sangat dibutuhkan di Liga 1 Indonesia yang semakin kompetitif. Salah satu keunggulan Haraldsen adalah kemampuannya dalam berkontribusi langsung terhadap gol. Dengan 2 gol dan 3 assist di League One musim ini, ia sudah membuktikan dirinya sebagai gelandang yang produktif. Kehadiran Haraldsen di lini tengah Persib akan memberikan opsi lebih bagi Boyan Hodak untuk mengembangkan variasi serangan, baik itu melalui umpan-umpan akurat atau penetrasi ke kotak penalti lawan. Meskipun lebih dikenal sebagai gelandang serang, Hakon Arnar Haraldsen juga memiliki kemampuan bertahan yang solid. Dalam 15 pertandingan yang dimainkan musim ini, ia mencatatkan rata-rata 1.8 tackle per pertandingan. Dengan statistik ini, ia bisa membantu memperkuat lini tengah Persib dalam menghadapi serangan balik lawan. Boyan Hodak dikenal dengan gaya permainan yang menekankan kontrol bola dan penguasaan lini tengah. Hakon Arnar Haraldsen memiliki kecakapan dalam memahami pola permainan tim dan mampu bermain dalam berbagai formasi. Kejelian Boyan dalam memanfaatkan pemain yang punya fleksibilitas taktis akan cocok dengan karakteristik permainan Haraldsen yang mampu tampil dalam berbagai posisi di lini tengah.
Haraldsen bukan hanya pemain muda dengan potensi, tetapi juga sudah berpengalaman bermain di Liga Eropa. Bermain di Liga 1 Indonesia yang dikenal dengan gaya permainan cepat dan fisik akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemain asal Islandia ini. Namun, pengalaman yang ia dapatkan di Liga 1 akan membantunya beradaptasi dengan cepat. Apalagi dengan kedalaman taktik yang dimiliki Bojan Hodat, kemampuan adaptasi tersebut akan lebih mudah terlaksana. Kehilangan William Marsilio yang gagal bersaing dengan Tom Hai menimbulkan kebutuhan mendesak bagi Persib untuk mendatangkan gelandang pengganti dengan kualitas lebih baik. Hakon Arnar Haraldsen bisa menjadi solusi tepat karena ia memiliki kemampuan yang lebih lengkap dibandingkan Marsilio dalam hal bertahan, menyerang, dan distribusi bola. Kedatangan Haraldsen juga akan memberikan kedalaman skuad yang lebih baik, mengingat Tom Hai seringkali membutuhkan dukungan lebih di lini tengah. Gimana? Setuju kan? Kasih keras etam. Begini pernyataan mengejutkan Beckham Putra jelang Persib Bandung melawan Persija. Apakah siap ejek Jakmania lagi di pinggir lapangan biar dejak malu besar? Ini detail beritanya. Kemenangan Persib atas PSM Makassar menjadi angin segar bagi Beckham Putra Nugraha dan seluruh rekan-rekannya. Menurut Beckham, hasil positif itu sangat penting untuk menaikkan moral tim menjelang laga-laga berikutnya. Dengan 2 pertandingan terakhir di putaran pertama yang sudah menanti, melawan Persik Kediri dan Persija Jakarta, Beckham menganggap kemenangan tersebut sebagai modal berharga. Kemenangan ini jadi modal yang sangat penting, ujar Beckham, terutama untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, termasuk laga syarat gengsi melawan Persija di Stadion GBLA pada Minggu 11 Januari 2026. Beckham juga menambahkan kemenangan atas PSM tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri tim, tetapi juga memberi semangat ekstra dalam upaya mempertahankan gelar juara. Tentu, kita harus tetap fokus dan serius karena perjalanan masih panjang, tegasnya. Persib sendiri dipastikan menutup tahun 2025 dengan menempati posisi puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Hal ini terjadi setelah Borneo FC tumbang di kandang Malut United dengan skor 3-2 dalam laga dramatis pada Minggu 28 Desember 2025. Malut United sukses comeback setelah 2 kali tertinggal, dan gol penentu kemenangan tercipta pada menit 90+4 lewat Gustavo Franca yang memaksimalkan umpan sundulan Tyrone Del Pino. Dengan hasil ini, Persib kini memimpin klasemen dengan 34 poin, sama dengan Borneo FC. Namun Persib unggul dalam perhitungan head-to-head, sehingga tetap berada di posisi pertama. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa menjaga momentum ini dan melanjutkan perjuangannya di putaran kedua? Apakah pertandingan melawan Persija akan menjadi penentu? Yuk diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Mendadak gemparkan bumi Pasundan. Sesuai prediksi, Borneo kehabisan bensin, Persija cuma gacor di awal. Inilah fakta lengkap di balik keberhasilan Persib Bandung di puncak klasemen akhir 2025. Bobotoh wajib tahu dan simak videonya sampai kelar ya. Persib Bandung kini tengah menunjukkan pergerakan yang sangat mirip dengan pencapaian mereka musim lalu di Super League 2025-26. Setelah mengalahkan PSM Makassar 1-0 di Stadion GBLA pada Sabtu malam, 27 Desember 2025, Persib berhasil menggusur Borneo FC dari puncak klasemen. Kekalahan menyakitkan Borneo FC dari Malut United pada Minggu 28 Desember 2025 semakin mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen akhir tahun 2025. Apa yang dicapai Persib kali ini tampak seperti mengulang cerita musim lalu. Setelah sempat terjebak di beberapa laga awal, tim asuhan Bojan Hodak berhasil menyodok ke puncak klasemen di paruh musim, sama persis dengan yang mereka lakukan pada Liga 1 2024-25. Saat itu, Persib sempat berada di posisi ke-8 klasemen, namun perlahan naik dan membayangi Persebaya Surabaya hingga akhirnya mengambil alih puncak klasemen pada akhir tahun 2024. Bahkan di pekan ke-17 pada 29 Desember 2024, mereka berhasil merebut posisi pertama dari Persebaya setelah meraih kemenangan 0-1 atas tuan rumah Persis Solo.
Kini, di musim 2025-26, Persib masih memiliki 2 pertandingan sisa di putaran pertama, melawan Persik Kediri pada 5 Januari 2026 dan Persija Jakarta pada 11 Januari 2026. Jika Persib mampu mengalahkan kedua tim tersebut, mereka dipastikan akan mengulang prestasi yang sama menjadi juara paruh musim seperti yang mereka raih musim lalu. Dengan perjalanan yang masih panjang, apakah Persib bisa mempertahankan posisi puncak dan menuntaskan misi juara paruh musim? Bagaimana prediksi kalian untuk laga-laga sisa ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar.